Berita top dan terupdate Superliga hari ini. Supporter ngamuk, Dewa United masuk zona degradasi usai kalah versus Semen Padang. Persib masuk grup G di AFC Champions League 2. Andre Rosiat tak terima stadion timnya dihujat. Nick jadi alasan Dewa United kalah versus Semen Padang. Supporter ngamuk, Dewa United masuk zona degradasi usai kalah versus Semen Padang. Pertandingan pekan kedua Superliga di musim 2025-2026 antara Semen Padang versus Dewa United berhasil dimenangkan oleh tuan rumah Semen Padang dengan skor 2-0 tanpa balas. Kemenangan ini membawa tim berjuluk Kabosira itu menempati posisi ke-8 klasemen sementara Superliga musim 2025-2026 dengan total 3 poin. Sedangkan Dewa United berada di dasar klasemen di posisi ke-17 dengan total 0 poin. Di balik hasil laga ini, banyak para penggemar sepak bola tanah air tak menyangka tim sekelas Dewa United yang dijagokan akan bersaing di papan atas klasemen dan berpeluang meraih gelar juara Superliga musim ini harus kembali mengalami kekalahan untuk kedua kalinya secara beruntun. Di laga pertama, tim berjuluk Banten Warrior itu mengalami kekalahan saat melawan Malut United dengan skor 1-3 dan kali ini dihajar oleh Semen Padang dengan skor 2-0. Buntut dari kekalahan beruntun itu, para penggemar sepak bola tanah air pun memberikan spekulasinya bahwa Dewa United kemungkinan akan menjadi calon kuat tim degradasi, bukan lagi calon kuat tim juara Superliga. Dari calon kuat juara menjadi calon kuat degradasi, Jan Olde 3 musim di Dewa ternyata gak pernah belajar dari pengalaman. Permainan gak jelas, andai gak mau rubah gaya main habis sudah Dewa di Superliga. Permainan udah kebaca, gak punya plan B sama sekali, dan terlalu berani main tanpa gelandang bertahan. Komentar salah satu dari penggemar sepak bola tanah air. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Persib masuk grup G di AFC Champions League 2. Persib Bandung, salah satu perwakilan klub dari Indonesia di ajang kompetisi AFC Champions League 2, resmi tergabung ke grup G bersama Bangkok United, klub perwakilan dari Thailand, Selangor FC, klub perwakilan dari Malaysia, dan Lion City Sailor, klub perwakilan dari Singapura. Andre Rosiat tak terima stadion timnya dihujat. Merasa tak terima dengan adanya kritikan dari berbagai pihak mengenai locker room stadion Haji Agus Salim, petinggi Semen Padang, Andre Rosiat langsung turun bicara. Mertua dari Pratama Arhan itu mengatakan bahwa stadionnya akan segera direnovasi oleh pemerintah dan Presiden Prabowo. Pernyataan itu dia sampaikan melalui kolom komentar postingan di Instagram usai salah satu pemain Dewa United mengunggah postingan kondisi locker room Stadion Haji Agus Salim saat melawan Semen Padang. Bagi yang nyinyir mengenai ruang ganti, tunggu Desember ya. Insya Allah stadion kami akan direnovasi total oleh pemerintah Presiden Prabowo. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Nick jadi alasan Dewa United kalah versus Semen Padang. Dalam 2 pertandingan di Superliga musim 2025-2026, Dewa United sudah mengalami 2 kali kekalahan secara beruntun dengan mencetak 1 gol dan mengalami 5 kali kebobolan. Buntut dari hasil minor tersebut, banyak para penggemar sepak bola tanah air memberikan spekulasinya bahwa salah satu yang membuat Dewa United tak segarang dulu dan pertahanannya mudah ditembus adalah karena salah satu backnya, Nick Weaver, tidak memiliki rekan duet dan kewalahan dengan skema taktik Dewa United. Backnya gak sekuat dulu, terlalu banyak perubahan, gampang para pemain masuk ke pertahanan Dewa. Kalau gak segera diperbaiki, mungkin Dewa gak bakal bisa bersaing di papan atas. Coba kalau yang tahun kemarin dipertahankan, mungkin bakal lebih solid. Nick itu lebih cocok buat tim yang main serangan balik. Kalau tim yang main nyerang suka keteteran, dia pas lawannya balik nyerang. Nick gak ada tandem,
Dia lemot, kalau main serangan balik dia susah balik. Pas di Persib, enak salah satu backnya punya kecepatan. LB, RB, Kakang, Edo kuat dan cepat jadi kebantu. Udah benar si Persib punya Bojan Hodak. Nick kehilangan tandemnya. Di Persib bagus karena saling mengisi antara Nick dan Gustavo. Kalau duet di Dewa Nick sama Casio, saya rasa mereka setipe, jadi tak ada pembeda. Ketika lawan menerapkan serangan balik, pasti mereka berdua kewalahan. Nick tidak dilatih Bojan, hanya sekelas bek Tarkam. Komentar beberapa dari para penggemar sepak bola tanah air. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Alano Brandon de Souza Lima terpilih sebagai pemain terbaik. Salah satu pemain Persija Jakarta, Alano Brandon de Souza Lima, terpilih sebagai pemain terbaik pekan pertama musim 2005-2006. Sebagai informasi, di pekan pertama, Alano Brandon de Souza Lima berhasil membawa timnya meraih kemenangan atas Persita Tangerang dengan skor telak 4-0. Di balik kemenangan itu, penyerang berusia 30 tahun itu berhasil menyumbang 2 gol. Hal inilah yang membuatnya terpilih sebagai pemain terbaik di pekan pertama Superliga musim ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jumlah penonton Superliga pekan pertama capai 89.997 penonton. Pertama, laga antara Persija Jakarta versus Persita Tangerang dengan jumlah penonton sebanyak 29.153 penonton. Kedua, laga antara Persebaya versus PSIM Yogyakarta dengan jumlah penonton sebanyak 17.456 penonton. Ketiga, laga antara Persib Bandung versus Semen Padang dengan jumlah penonton sebanyak 14.853 penonton. Keempat, laga antara Bali United versus Persik Kediri dengan jumlah penonton sebanyak 10.302 penonton. Kelima, laga antara Borneo FC versus Bayangkara FC dengan jumlah penonton sebanyak 5.531 penonton. Keenam, laga antara Madura United versus Persis Solo dengan jumlah penonton sebanyak 4.839 penonton. Ketujuh, laga antara PSM Makassar versus Persijap Jepara dengan jumlah penonton sebanyak 3.560 penonton. Kedelapan, laga antara Arema FC versus PSBS Biak dengan jumlah penonton sebanyak 2.336 penonton. Kesembilan, laga antara Dewa United versus Malut United dengan jumlah penonton sebanyak 1.967 penonton.